Yo guys, pasar kripto ambruk berjamaah. Dua faktor ini menjadi biang kerok. Akan kita bahas di video kali ini teman-teman. Akan tetapi saya ingin sampaikan bahwa ada kejadian unik dalam 2 hari belakangan ini, yakni Bitcoin ini sempat ambruk sampai level 24.900-an dolar. Akan tetapi secepat itu pula ia ditarik lagi nih sampai naik ke 25.900-an dolar teman-teman. Ada pertanyaan yang muncul mengenai hal ini teman-teman, yang menjadi tema utama kita adalah benarkah ini merupakan jebakan sebelum Bitcoin nyungsep semakin dalam teman-teman. Akan kita bahas dalam video kali ini. Untuk itu let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, yang pertama di sini ingin saya berbicara adalah mengenai si Bitcoin itu sendiri ya. Dia ini sudah pernah drop ini ke 24 ribuan dolar teman-teman, dan itu adalah kejadian yang pertama kali di dalam 3 bulan terakhir ini teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa Bitcoin ini memulai rally-nya yang sangat bagus semenjak Januari sampai di bulan September ini teman-teman, itu dari kisaran 20-an ribu awalnya itu teman-teman, 21 22 ribu, itu sampai dia naik ke 32 ribu tertinggi dan akhirnya ke reject di sana. Dan ini adalah momen pertama kali kita lihat Bitcoin ini akhirnya tumbang dan dia berada di 24.958 dolar. Sempat itu terjadi teman-teman tadi malam, dan kemudian pada hari Selasa ini dia kembali naik. Teman-teman, apabila ini benar merupakan jebakan yang dikatakan oleh Finbold di sini, fake pump, ini adalah fake pump, kemudian kita akan melihat kejadian selanjutnya bahwa ini akhirnya akan menjadi huge dump teman-teman. Apakah kita akan termakan oleh jebakan ini? Itu dikatakan oleh Finbold di sini, mengutip dari analis Crypto Nouveau. Di sini dia menampilkan sebuah chart di sini teman-teman, bahwa ini memang batas support untuk harga Bitcoin. Akan tetapi bisa jadi dia akan menyentuh support ini ke harga yang lebih rendah teman-teman, di kisaran 24 ribuan dolar di sini. Baru setelah itu dia akan digeret lagi naik barangkali ini sampai ke 26.900 dolar, sebelum akhirnya dia akan disikat lagi semakin dalam teman-teman, bahkan 23.000. Dan tidak sedikit juga kalau kita berkunjung ke X teman-teman, ke Twitter, di sana itu banyak sekali analis yang menyatakan bahwa Bitcoin ini yang paling rendah itu teman-teman sampai di 8.000 dolar. Menurut teman-teman bisa nggak Bitcoin ini akan tumbang, terjun bebas dia sampai di 8.000 dolar? Coba teman-teman bikin opini kalian atau menulis opini kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian, bisa nggak sampai 8.000 dolar? Sementara itu ada juga kejadian unik ini di tanggal 11 September teman-teman, ini dari VID, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ, ini ngebet sekali untuk menyita Bitcoin yang senilai 79,8 miliar dari hacker remaja ini. Oke, ini kejadiannya di kisaran 2019 teman-teman, dan si remaja ini yang bernama Ahmad Wagafi Harit ini sudah ditangkap 2019 bersama temannya, akan tetapi dia berhasil ini mencuri sebesar 5,2 juta dolar teman-teman dalam bentuk Bitcoin. Kemudian itu kejadian 2016, ditangkapnya di 2019. Dia melakukan skema seperti pertukaran SIM, dan itu dilakukan selama 2 tahun mereka beroperasi teman-teman. Jadi luar biasa ya, SIM swapping ini merupakan taktik dari mereka ini untuk menipu penyedia layanan telepon seluler untuk mengambil kendali atas ponsel-ponsel orang-orang kaya di Amerika Serikat. Dan teman-teman, banyak eksekutif-eksekutif kripto di Amerika itu yang mereka curi uangnya ini, itu memang identitasnya dirahasiakan teman-teman, supaya nggak malu mungkin ya, seperti itu. Dan itu juga bagian dari privasi sih sebenarnya menurut saya di sini teman-teman. Oke teman-teman, ada berita yang menarik di sini, seperti saya katakan di awal video tadi bahwa ada 2 faktor. Tetapi saya yakin teman-teman sudah tahu ini mengenai 2 faktor ini. Yang pertama itu adalah faktor bulan Desember teman-teman, dan itu sudah kita berbicara dari beberapa minggu yang lalu. Kemudian faktor yang kedua ini yang menurut saya krusial. Faktor yang kedua ini adalah si FTX tersebut teman-teman, yang menyebabkan merah merona ini harga-harga Bitcoin ini teman-teman. Harga-harga altcoins juga merah merona gara-gara si FTX ini mungkin akan menjual tokennya itu di awal minggu ini. Dan kita akan tunggu seperti apa keputusan di tanggal 13 ini teman-teman. Apakah akan diperbolehkan dia untuk melepas semua asetnya teman-teman. Dan emang seperti itu berita yang beredar sekarang ini. Bahkan Ethereum yang sekalipun dia adalah aset nomor 2,
itu juga tetap berada pada posisi bearish sekarang ini, dan pertanyaannya apakah dia akan ada pemulihan? Di sini menurut saya ya, dengan kejadian si Bitcoin-nya, kita bisa juga melihat peluang di Ethereum ini teman-teman untuk mengakumulasi koin ini. Akan tetapi kita jangan all in, dan tetap juga kita harus selalu menggunakan uang dingin untuk berinvestasi di kripto ini teman-teman. Sementara berkaitan dengan si FTX-nya sendiri teman-teman, tidak hanya Ethereum di sini yang berbahaya. Apabila FTX ini lepas barang, lepas muatan segalanya seperti itu teman-teman. Ada XRP juga di sana, kemudian ada BNB juga di sana. Dan untuk si XRP ini teman-teman, ternyata si FTX itu punya banyak juga ya di dalam aset mereka itu, si XRP-nya termasuk juga BNB. Akan tetapi yang paling menakutkan bagi banyak orang di sini adalah apabila ini 3,4 miliar dolar teman-teman dalam bentuk kripto ini terlikuidasi, seperti apa pasar ini nantinya teman-teman. Itulah yang ditakutkan oleh para investor. Kenapa orang berada pada posisi fear sekarang ini. Dan untuk Solana teman-teman, ini merupakan salah satu aset kripto yang paling under pressure sekarang ini, gara-gara si Solana ini merupakan aset yang dimiliki oleh si FTX itu paling banyak teman-teman. Dan dia bahkan sempat turun si Solana ini teman-teman sampai di level 18,50 dolar teman-teman. Meskipun pada akhirnya dia terjadi penguatan lagi gara-gara si Bitcoin juga sempat kuat. Dan pertanyaannya di sini teman-teman mengenai Solana, Ethereum, kemudian XRP, BNB teman-teman, apakah ini akan membuat harga itu tumbang seperti yang terjadi di November teman-teman? Menurut saya kita perlu juga untuk melihat salah satu insight di X juga teman-teman. Ini saya rangkum dari Duno. Dia mengatakan bahwa banyak orang memposting hal-hal yang membuat takut atau semacam FUD lah seperti itu teman-teman, terutama yang terkait dengan si Solana ini. Jadi menurut dia itu salah teman-teman. Kalau kita membuat ketakutan yang heboh di market ini, akhirnya orang-orang merugi karena lepas barang, sementara ternyata harganya Solana masih stabil. Seperti itu teman-teman. Dan menurut Duno di sini, Solana yang di hold oleh FTX itu banyak sekali teman-teman. Jadi kalau dari total Solana yang ada di dalam market ini atau di dalam perputarannya itu, salah satu pemilik Solana yang terbesar itu juga ada di FTX. Dan itu yang bikin orang ini takut. Sementara kita ketahui bahwa mayoritas Solana ini di FTX tersebut itu dikunci, di lock dia ini sampai di tahun 2025 teman-teman. Oleh karena itu dia mengatakan di sini, dia menekankan read carefully guys. Baca dengan hati-hati, dengan teliti teman-teman. Jadi ada unlock schedule untuk Solana ini baru akan terjadi di 2025 teman-teman. Ini untuk full balance-nya ini akan terjadi di Maret tanggal 1 2025. Dan memang harus kita akui teman-teman bahwa Solana ini merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh exchange bermasalah si FTX dan Sam Bankman. Dan sampai hari ini Sam Bankman ini masih merupakan momok bagi aset-aset kripto karena dia ini seperti dilindungi lah seperti itu teman-teman ya. Dan untuk aset-aset kripto lainnya mungkin akan dilepas itu per bulan atau per minggu sekali itu berapa. Nanti akan diatur seperti itu supaya market tidak goyang. Jadi teman-teman, untuk kita yang berinvestasi di kripto, menurut saya untuk harga-harga yang terjadi pada saat ini teman-teman, kita sempat diberikan diskon tadi malam, kemudian sekarang ini sudah terjadi pembalikan arah lagi. Kemudian aset-aset lain seperti Cardano, XRP, itu memang sudah turun cukup dalam dan belum ada recovery teman-teman. Akan tetapi menurut saya jika kita long term di Bitcoin ini teman-teman ataupun di aset-aset kripto, ini adalah momen untuk akumulasi dan kita tetap juga menggunakan uang dingin. Jangan pernah melakukan all in pembelian langsung teman-teman, karena kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Skenario di depan kita itu tidak ada yang bisa pasti teman-teman, dan saya sampaikan bahwa this is not financial advice guys. Apabila kalian suka video ini, tekan tombol like-nya teman-teman, dan sampai jumpa di update video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.